Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini Minggu 5 Februari 2023 terdapat di dalam Imamat 19 ayat 2 dengan judul Kudus. Berbicaralah kepada segenap jemaah, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Bacaan harian Imamat 19 sampai 21. Imamat adalah kitab yang menjelaskan posisi keimaman serta tanggung jawabnya. Adapun salah satu atribut penting dalam keimaman adalah kudus. Dalam pasal 19 sampai 21 ada 18 kali dituliskan kata kudus. Kudus berasal dari kata Ibrani kados yang makna dasarnya adalah bersih, tidak bercampur atau terpisah dengan hal-hal duniawi, dikhususkan, tidak bercacat, tidak bercela, murni. Hidup kudus adalah panggilan Tuhan bagi orang percaya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Imamat 20 ayat 24 bagian C dan 1 Petrus 2 ayat 9. Dalam perspektif Ibrani ada dua macam dosa. Yang pertama adalah ketika mungkin niat kita baik, tetapi karena sesuatu dan lain hal, salah pengertian atau tidak sengaja, kita bisa saja melakukan kesalahan. Hal ini dalam bahasa Ibrani disebut meleset, yang diterjemahkan menjadi dosa. Yang kedua adalah dosa yang dilakukan dengan sengaja, misalnya mencuri, melukai orang, berzina, dan hal-hal negatif yang secara sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Tanakh menjelaskannya dengan dua kata. Avon, pelanggaran yang berhubungan dengan nafsu, tindakan tidak bermoral. Phesa, pelanggaran berupa pemberontakan dengan sengaja dan sadar terhadap Tuhan. Pelanggaran jenis itu dan pelanggaran lainnya yang dengan sengaja dilakukan, maka tidak ada korban persembahan yang bisa menghapus pelanggaran itu kecuali pertobatan kepada Tuhan. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Yeskiel 18 ayat 21. Imamat 19 mengatur bagaimana umat Tuhan menjaga kekudusan dalam hal hubungan dengan sesama, baik kepada kaum disabilitas, orang kecil, kepada budak, kepada orang asing, terhadap tubuh diri sendiri, dan soal makanan, terhadap keluarga, baik dengan orang tua maupun kepada anak, dan tentunya dalam hubungan dengan Tuhan. Kekudusan hanya dapat terjadi ketika kita berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Imamat 20 ayat 22. Sebagai hasilnya, pintu berkat terbuka dan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan firman. Kamulah yang akan menduduki tanah mereka dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Imamat 20 ayat 24. Sebaliknya, ketidakkudusan adalah pintu kepada penghukuman, kutuk, bahkan maut. Refleksi hari ini. Ketika Anda membaca renungan ini, adakah dosa yang Tuhan ingatkan yang belum Anda bereskan? Jika ada, maukah Anda mengakui di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya, dan berkomitmen untuk hidup kudus? Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang panjang sabar dan limpah kasih karunia. Kami datang kepadamu memohon pengampunan. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami kepada kekudusan-Mu. Amin. Power Statement. Mujizat terbesar yang dilakukan Tuhan adalah mengambil orang yang tidak kudus dari dunia yang tidak kudus, menjadikannya kudus, mengembalikannya ke dunia yang tidak kudus, dan menjaganya tetap kudus.